Anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali dipertemukan di dalam kesempatan kita boleh beribadah bersama-sama. Meskipun hanya melalui virtual, tetapi kita percaya bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu begitu nyata dalam hidup kita. Mari sebelum kita memulai lebih jauh ibadah ini, saya mengajak kita untuk boleh meneduhkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah penuntun dan penolong hidup kami. Engkau adalah juru selamat kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan kesempatan pagi ini. Kami boleh diberikan waktu untuk boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami lebih jauh memasuki ibadah kami pagi ini, kami mohon belas kasihan Tuhan, menolong setiap kami, mengarahkan hati pikiran kami kepada Tuhan. Sehingga pada saat kami beribadah kepada Tuhan, kami sungguh-sungguh merasakan kuasa dan sukacita yang dari Engkau. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan sendiri memakai mereka untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bible College, damai di hati. Bapak yakin dan percaya dimanapun kalian berada saat ini, kalian sudah siap mengikuti ibadah chapel kita saat ini. Nah, sebelum kita memulai chapel kita saat ini, mari kita buka di dalam doa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur buat anugerah, buat kesempatan, waktu yang Kau berikan bagi kami saat ini Tuhan. Kami bisa bertemu langsung dengan Engkau, bisa belajar dengan firman-Mu Tuhan. Kiranya waktu yang kami gunakan saat ini di ibadah kami, saat ini juga Tuhan, kami bisa mempergunakan itu dengan baik. Engkau berkati juga keberlangsungan ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Kiranya segala sesuatu ini bisa memberikan pelajaran hidup, bisa menerangi kehidupan kami Tuhan, dan ibadah kami Tuhan bisa menjadi berkat juga bagi pribadi kami masing-masing. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami berdoa ya, amin. Oke, Yesaya 6 ayat 3 berkata, dan mereka berkata seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Oke, kita angkat pujian sama-sama. Holy, holy, holy. Suci, 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 suci.
Oke, UPH College, tidak terasa ini sudah memasuki hari ketiga kita melakukan pelayanan misi di daerah kita, pelayanan masing-masing. Ini semua bukan karena kekuatan kita, kecakapan kita, kemampuan fasih kita, kemampuan kecakapan kita, ataupun apapun yang ada dalam diri kita. Tapi ini semua adalah anugerah dari Tuhan semata. Oleh sebab itu, kita akan angkat satu pujian lagi yang berkata, oleh karena anugerah-Mu. Kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu. Dipanggil, kau dipakainya.
kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami bisa melakukan pelayanan dari hari pertama sampai hari ketiga ini Tuhan, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa melakukan pelayanan ini dengan baik. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kiranya itu yang terbaik yang bisa kami berikan. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat pemberitaan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kadim. Saat ini Tuhan, kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran kami agar apa yang kami dengar saat ini Tuhan, itu tidak lalu begitu saja, tetapi ini bisa menjadi terang. Firman-Mu ini yang selalu menerangi kehidupan kami dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kami hanya menyerahkan firman-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara-saudaraku di UPH College. Christopher Tapi Heru di sini, senang banget dapat kehormatan untuk bisa membagikan isi hati Tuhan. Ya, sebuah kebenaran yang berkaitan dengan temaku kali ini, ya, a person of influence, atau dikenal dengan istilah sekarangnya influencer, orang-orang yang memiliki pengaruh. Tapi ironisnya yang baik ataupun yang buruk. Ya, orang-orang yang bisa mempengaruhi seseorang. Kata influencer terlalu sering digunakan akhir-akhir ini, tapi kita makin mengerti apa maksudnya. Kita akan belajar sama-sama. Ya, kali ini tentang a person of influence atau how to navigate for other people, bagaimana mengarahkan. Ya, mengarahkan orang-orang lain, ya, mengarahkan tentunya ke arah yang baik, ya. Nah, ini kita akan belajar lebih lanjut lagi. Ya, ada 3 poin hari ini. Ya, kalau teman-teman suka nyatet, semuanya suka nyatet. Yang pertama tentang, sebelum aku masuk ke poin pertama nih, ada satu ungkapan. Ya, ini yang aku percaya, to be an influencer, first you need to be heavily influenced. Untuk menjadi seorang influencer, kita harus pertama adalah kita sangat terpengaruh, heavily influenced. Dan siapa yang sangat berpengaruh itu dalam hidup kita, yang akan membentuk kita, membawa kita jadi influencer yang kayak mana. Ya, yang positif atau yang negatif. Ya, puji Tuhan, I'm so influenced by the word of God. Ya, aku sangat terinspirasi, terinfluence, heavily influenced, kalau bisa dikatakan demikian, oleh firman Tuhan. So, itu yang menjadikanku pendeta sampai hari ini. Aku lulusan UPH, ambil desain grafis, masuk 2003, kelar 2007. Ya, dari situ freelance desain grafis, masuk di Femina Group as a book designer for 6 years before panggilan Tuhan atas hidupku untuk menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu datang di 2015. So, nggak pernah menyangka bakal jadi pendeta, ya, tapi karena sejak pertobatan di tahun 2008 di umur 24, ya, jadi suka banget baca Alkitab dan sangat-sangat ngulik, dan bahkan bukan cuma itu, apa yang aku pelajari aku bagikan ke teman-temanku. Ya, I start my own small Bible study di tahun 2009, dan itu berkembang, puji Tuhan. Ya, sampai 3,5 tahun kemudian aku pengen bubarin, tapi dilanjutkan oleh anak rohaniku, ya, dan sampai sekarang masih terus dilakukan Bible study itu, dan membentuk saya jadi pendeta yang sekarang. Nggak sempat sekolah Alkitab secara formal, tapi nggak sekolah bukan artinya nggak belajar. So, syarat pertama ya untuk menjadi seorang influencer adalah kita harus pertama sangat-sangat terpengaruh. Dan siapa yang sangat mempengaruhi kita atau apa yang sangat mempengaruhi kita itu akan menentukan kita jadi bad influencer atau good influencer. We start with this, ya, we start with what we have. Kita mulai dengan apa yang ada pada kita. Ada beberapa ayat yang aku rindu untuk baca. Di Yohanes 14 ayat 12 dan 26. Kita mulai dari situ dulu. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, untuk apa Yesus pergi kepada Bapa? Ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Yesus pergi kepada Bapa biar Roh Kudus bisa turun, dan Roh Kudus akan menyatakan kepada kita.
Ya, segala sesuatu yang telah Yesus ajarkan, mengingatkannya semua, sehingga kita benar-benar ketika baca Alkitab, bukan cuma baca Alkitab. Ketika mempelajari Alkitab, bukan cuma ngulik seperti nerd pada umumnya, tapi kita sungguh-sungguh heavily influenced by the word of God. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, dan karya Roh Kudus inilah. Ya, karena kuasa Roh Kudus yang tinggal, karena Roh Kudus yang sendiri tinggal dalam kita, memampukan kita ya untuk sungguh-sungguh mengerti, ya, dan mengenal, dan juga bisa memperkenalkan siapa yang kita sembah, siapa junjungan kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, ini yang aku sebut sebagai apa yang Tuhan Yesus katakan tadi, bahwa dia percaya, ini yang dia bukan percaya, ini yang dia katakan. Ya, ini sebuah kenyataannya, bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, heavily influenced by Him, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. This is an amazing, bukan cuma statement, tapi promise. Dan itu yang aku pegang sampai hari ini. Aku percaya, kalau aku sangat bukan hanya memfamiliarkan diriku dengan firman Tuhan, tapi sungguh-sungguh merenungkan firman ini, membacanya, ngulik, dan ngajarin, dan menghidupinya sungguh-sungguh, aku percaya aku menjadi berkat. I will be a good influencer, karena I'm heavily influenced by Jesus and His words. Ya, oleh Yesus Kristus, dan tentunya bukan hanya firman, ya, firman yang jadi manusia dalam diri Yesus Kristus, tapi juga firman Tuhan itu sendiri heavily influenced me. Dan di Yohanes 15 ayat 4-5 dan ayat 7 dikatakan demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ada saling di situ, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, alih-alih mau jadi influencer, ya, nggak bisa jadi apa-apa. Di luar Kristus dan firman-Nya, di ayat 7 dikasih tahu apa artinya. Di dalam Tuhan. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, sampai level yang kayak He consumes you, okay? Like the word of God consumes you. You're heavily influenced by His words. Ya, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Nah, ini aku percaya, ketika kita sungguh baca Alkitab, kita sungguh punya hubungan yang erat dengan Tuhan, yang real dengan Tuhan, kita akan sungguh-sungguh merindukan apa yang Dia rindukan. Itu lebih banyak lagi orang bisa mengenal dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lebih banyak lagi orang bisa berbalik dari jalan-jalan yang salah untuk bertobat, ya, kembali kepada Tuhan, dan itu kerinduan yang sama yang kalau kita minta pasti dikabulkan sama Tuhan. Ya, dan orang yang heavily influenced by the word of God pasti akan meminta yang Tuhan mau, karena Alkitab ini aku pelajari, ya, ini aku yakini sampai hari ini. Ya, Alkitab ini bukan isi pikiran Tuhan tapi isi hatinya. Ya, jalan Tuhan tak terselami. Terlalu jauh dari pikiran kita, jalan-jalan di atas jalan-jalan kita, rancangan dia di atas rancangan kita, tapi hatinya kita bisa kenal ya melalui firman Tuhan, dan tentu melalui pengorbanan Kristus di kayu salib yang membuktikan cinta Tuhan kepada kita. Ya, berbicara tentang start with what you have, tentunya kita ingat tentang tentang kisah ya, mujizat 5 roti 2 ikan kasih makan 20.000 orang. Suatu hal yang sangat mustahil, tapi dimulai dengan apa? Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus yang waktu itu berkata kepada Yesus, Guru, biarkan orang-orang ini cari makan dulu deh, kasihan. Dari 3 hari, makan udah mulai habis. Dan Yesus bilang, kamu yang harus kasih mereka makan. Dia bilang, mana mungkin saya bisa kasih makan orang segini banyak. Uang seharga 200 dinar aja nggak akan cukup untuk segini banyak orang, dan saya nggak punya 200 dinar. Tapi apa yang Yesus katakan? Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Karena it's always start with what we have, selalu dimulai dari situ. Ya, selalu dimulai dari situ. Nah, kita bersyukur kita punya firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadikan apapun orang profesinya, tapi devosinya adalah hamba Tuhan. Yang menjadikan semua kita melakukan apapun dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia, apapun itu profesinya. Kita lakukan sebagai penyembahan kita kepada Tuhan, sebagai ucapan syukur kita. Ya, sebagai pengabdian kita kepada Raja kita, yaitu Kristus. Ya, dan di dalam perjalanan, ya, heavily influenced by the word of God, we will find this. Kita akan menemukan ini, ya, sebuah kenyataan bahwa yang tahu atau sadar dirinya berharga, pasti berhenti hidup murahan.
Ya, dan mulai berguna untuk sekelilingnya. Ya, ini aku punya beberapa teman influencer yang jujur pengaruhnya seringkali aku dapati adalah pengaruh yang buruk. Ya, pengaruh yang buruk. Dan dia ngakunya just being himself atau just being herself. Right? Tapi itu aku selalu bertanya gini, apakah ini akan kamu banggakan di kemudian hari atau kamu sesali ketika kamu punya pengaruh, ya, punya pengaruh untuk mempengaruhi orang sebenarnya untuk hal yang baik, tapi engkau memilih untuk hidup suka-sukamu sendiri, right? Berpikir itu hakmu, dan akhirnya ntar nggak usah berapa puluh tahun lah, berapa tahun kemudian aja udah sesuatu yang kamu sesali, ya, sesuatu yang kamu sesali. Dan ini yang kita dapat, ya, dari mengerti dan menerima Injil Kristus, ya. Tuhan meyakinkan kita bahwa di matanya kita masih berharga sehingga dia datang untuk menebus kita. Dia menebus kita. Dan ketika kita sadar bahwa kita berharga, segitu berharganya, kita berhenti hidup murahan. Kita bertobat sungguh-sungguh karena cintanya Tuhan yang mempesona kita. Kita nggak nyangka ternyata dia mau mati buat kita. Ya, kita nggak nyangka dia sampai mati di kayu salib, sampai segitunya dia memperjuangkan kita. Dan kekaguman itu, ya, ucapan syukur itu, yang membuat kita akhirnya sadar bahwa kita ini sebenarnya berharga. Dan kita mulai berhenti hidup murahan. Dan ketika kita mulai berhenti hidup murahan, kita mulai berguna buat sekeliling kita. Ya, jadi good influencer. Dan itu selalu dimulai dari apa yang kita miliki, yaitu firman Tuhan. Dan aku juga yakin dari apa yang kita miliki, yaitu semua talenta yang Tuhan tempatkan di dalam diri kita. Dan kita mesti lihat itu sungguh-sungguh, ya. We start with what we have. Dan yang kedua, kita masuk ke sini, ya. We need to build upon vision. Kita harus mulai membangun ini semua, ya, apa yang kita lakukan in order to influence people, right? To navigate, to help others navigate themselves, right? Untuk mengarahkan orang-orang kepada tentunya tujuan ilahi dalam hidup mereka. Ya, melalui apa yang kita lakukan, we need to build. Kita harus membangun ini, ya, build upon vision. Aku sebutnya tindakan build ini sebagai we need to learn to master ourselves. Kita harus belajar untuk mengendalikan diri. Ya, buah roh cuma satu, tapi ada 9 rasa, dan rasa tertinggi ketika buah itu udah matang, udah ranum adalah self-control. Right? Dan we need to master ourselves dengan semua yang Tuhan percayakan, ya, semua tadi talenta, karunia, bahkan karunia ditambah-tambahkan, fasilitas, kesempatan, sampai fame, sampai level tertentu, ya, uang, misalnya materi, ya, apapun itu kesempatan mesti kita manfaatkan dengan baik. Ya, bukan disalahgunakan. Kita harus mampu mengendalikan semuanya, bukan dikendalikan oleh itu. Ya, we need to learn to master ourselves. Ini yang aku sebut dengan build upon vision, terus fokus kepada apa yang Tuhan mau. Itu yang memampukan kita untuk master ourselves. Aku akan masukin dalam 3 kategori ini, 3 poin, ya, tentang yang pertama, ya, di Yakobus 4 ayat 4 ada ayat yang berkata seperti ini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, artinya bersahabat dengan dunia ini artinya nilai-nilai kita jadi sama seperti nilai mereka. Mesti kita yang lead them, ya, kepada terang. Dunia ini gelap, saudara. Ya, kita harus membawa mereka kepada terang, tapi kita yang kegiring, kita yang kebawa untuk menghidupi nilai-nilai mereka. Itu yang disebut dengan bersahabat dengan dunia ini. Ya, poin pertama bicara tentang ini. In order to learn ourselves atau to master ourselves, ya, kita jangan sampai pertama jangan terbawa arus. Itu udah pasti. Ya, aku menggambarkan social media atau World Wide Web seperti digital sea, seperti lautan digital di mana kita nggak boleh terbawa arus. Ya, jangan jadi sahabat dunia ini, jangan jadi sama nilai-nilainya. Justru kita harus mempengaruhi mereka dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Ya, yang pertama kita jangan terbawa arus, don't drown, itu yang pertama. Dan yang kedua di 1 Korintus 15 ayat 32 sampai 33 ada ayat-ayat yang sering banget disalah mengerti, ya, ditarik keluar konteksnya, padahal konteksnya indah, ya. 1 Korintus 15 32-33 bilang seperti ini. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
Ya di sini ayatnya berbicara tentang bukan kita nggak boleh gaul sama orang yang nggak percaya sama Yesus. Justru kita harus gaul. Kita harus mempengaruhi mereka, influence them to tell them about Jesus, memberitakan kepada mereka kabar baik, ya kabar baik bahwa ada keselamatan, kepastian keselamatan dalam Kristus. Ya ada kehidupan yang lebih baik ketika kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Kita jadi berkat buat sekeliling kita. Kita justru harus bergaul sama yang nggak percaya. Ini bukan ayat untuk menjauhkan kita dari teman-teman kita yang belum percaya. Justru kita harus jadi pergaulan yang baik bagi mereka, karena seperti pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, pergaulan yang baik juga bisa merusak kebiasaan yang buruk. Ya bisa jadi we are the only Jesus that they can see. Kita adalah Yesus satu-satunya Yesus yang bisa mereka lihat. Ya, kita bisa jadi satu-satunya pergaulan baik yang mereka miliki di tengah-tengah berbagai toxic relationships yang mereka punya, right? Dan dikatakan di sini bahwa apa? Pergaulan buruk adalah dimanapun ketika kekekalan. Ya, kekekalan tidak diutamakan. Itu pergaulan yang buruk. Ya, yang membuat orang berpikir bahwa hidup cuma sekali ya kan. Udah nggak ada lagi abis ini kok. Mari kita makan dan minum sebab besok kita mati. Have fun go mad, right? Hidup-hidup yang hedon, yang hanya berpikir pokoknya jangan sampai nyesel, kayak dengan ketakutan yang kayaknya trendy, fear of missing out. Right? Ya. Dan di sini apa yang kita pelajari? Yang pertama, jangan terbawa arus, don't drown in this digital sea. Yang kedua, jangan hanya bertahan. Don't just learn to swim dengan ketakutan, aduh saya takut ketularan, saya takut ini, jadi kita cuma sibuk bertahan biar nggak kebawa arus. Enggak, learn to swim nggak ada gunanya if we cannot learn to surf. Ya, berselancar, aku gambarkan seperti itu. Artinya apa? We need to master ourselves untuk nggak terbawa arus, dan juga nggak cuma sekedar bertahan. Ya, untuk tidak tenggelam. Ya, don't just learn to swim. Karena kita nggak cuma dirancang untuk menang melawan berbagai pencobaan, tapi juga kita memenangkan pertandingan ini. Kita memenangkan banyak orang bagi Kristus. Bukan hanya sekedar menjaga kekudusan terus mati masuk surga, tapi dengan hidup kita beritakan Injil ke banyak orang percaya Yesus, dan mereka semua masuk surga rame-rame bareng kita. Right? Itu yang Tuhan mau. Makanya apa? Jangan hanya sekedar bertahan. Udah jelas jangan terbawa arus, tapi jangan cuma bertahan. Ya, we were meant for so much more. Ya itu apa? Ini yang idealnya. Ya, we need to bukan cuman jangan nggak kasihkan sendiri dengan dunia ini jadi sama seperti dunia ini tadi, jadi bergaul jadi sahabat dunia ini sehingga kita tenggelam di dalam this digital sea atau dunia ini, kita kegiring sama dunia ini. Tapi yang kedua, kita nggak cukup cuma sekedar belajar berenang, ya menghindari atau berusaha bertahan untuk nggak tenggelam ke bawah dunia ini. Kita harus, yang idealnya adalah kita harus mesti memanfaatkan arus. We need to learn to surf. Makanya lucu di World Wide Web, istilah untuk Google atau nyari-nyari berita, nyari-nyari apa disebutnya surfing. Nah, seperti berselancar. Ya, Roma 12 ayat 1 dikatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Ya, ciri-ciri orang yang menyadari kemurahan Tuhan, yang mensyukuri kemurahan Allah, mudah dinasehati. Right? Makanya Rasul Paulus bilang bukan kayak demi kebaikan Tuhan, ya demi cintanya Tuhan padamu, demi biar bisa lu masuk surga, biar demi kamu bisa diberkati. Bukan, demi kemurahan Allah, karena He's been so gracious to you, He's been merciful to you. Come on, listen to Him, listen to me. Dia bilang ya, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Makanya we need to learn to master ourselves. Kita harus mengendalikan diri kita. Karena tubuh kita ini, our whole existence, ya, itu yang disebut dengan persembahan yang hidup, living sacrifice. Ya, bukan cuma sekedar 2 jam di hari Minggu, apalagi sekarang cuma online, cuma nyalain di rumah, nggak kemana-mana, right? Nggak ada lagi tuh euforia kayak rame-rame, ya berasa rohani karena rame-rame. Anda tinggal sekarang di ruangan, jadi kamar, bangun, dan between you and Him, right? Dan jelas itu bukan cuma itu ibadah kita, justru lewat seluruh keberadaan kita, apapun yang kita lakukan. Ya, our whole existence yang digambarkan di sini sebagai tubuhmu. Ya, ini adalah persembahan yang hidup. Biar kita kendalikan sepenuhnya, sehingga kita bisa pakai sepenuhnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, we learn to serve. Bukan hanya learn to serve untuk berselancar, tapi juga belajar untuk melayani. Lucunya, kita bisa pakai istilah yang sama. Nah, ada 3 hal yang kita mesti perhatikan berkaitan dengan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, talenta, kesempatan, platform. Kalau bahasa sekarang tuh platform, kita mesti lihat apakah ini bisa dipakai atau tidak. Ya,
Dipakai atau tidak, kita masuk ke ada 3 R yang disebut dengan reject. Itu kita tolak mentah-mentah karena kita tahu nggak bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Atau kita receive, kita terima mentah-mentah karena kita tahu ini bisa. Atau kita redeem, sesuatu yang nampaknya tadinya nggak bisa dipakai buat kemuliaan Tuhan, tapi kita menemukan cara bahwa ini bisa, ya ini pasti bisa. Dan akhirnya kita redeem. Ya, misalnya contoh musik rock di tahun 80-an disebut of the devil, musiknya setan. Tapi sampai hari ini tentunya banyak lagu-lagu Christian rock yang bagus. Ya, ada band metal yang saya sangat favorit namanya Stryper. Sejak tahun saya lahir mereka udah keluarin album. Dan sampai hari ini masih terus menyanyikan tentang Yesus. Dan masih berkibar. Ya, masih terus hidup dan powerful dan berbuah. I am heavily influenced by them too. Saya juga sangat terinspirasi oleh, terinfluence, ya, terpengaruh oleh Stryper. Ya, band Kristen itu. Ya, mereka redeem rock music for the glory of God. Ya, they rock for the rock of ages. Seperti itu. Ya mereka rock on untuk rock of ages, yaitu Yesus Kristus. Ya, ada berapa ayat yang aku rindu untuk kita lihat juga bersama berkaitan dengan reject, receive atau redeem ini, ya, to learn to build on a vision. Ya, build on a vision untuk terus lihat bahwa ini buat Tuhan, bukan buat saya. Ya, Kolose 3:23 bilang gini, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Karena segala sesuatu Roma 11 ya, ayat terakhir dikatakan, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. It's all about Him. So, biar kita bisa master ourselves, sehingga apapun yang kita lakukan dengan semua platform, dengan semua fasilitas, kesempatan dipercayakan, kita bisa pakai sepenuhnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dan penting juga untuk menyadari, ya, we need to realize our relevance. Di 1 Korintus 9 ayat 19, ya, ini panjang sampai 27 sebenarnya, karena sangat-sangat powerful. Tapi aku rindu kutip ayat 19 aja. 1 Korintus 9 ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. I learn to control myself and submit, dan melayani and serve, ya, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Gimana caranya dia? Dia dibilang dia seperti orang Yahudi untuk menangkan orang Yahudi. Dia seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat demi memenangkan orang-orang yang nggak hidup di bawah hukum Taurat. Dia hidup seperti orang yang di bawah hukum Taurat untuk menangkan orang-orang yang benar-benar kayak ahli Taurat dan Farisi. Dia menjadi apapun bagi siapapun. Dia bilang seperti itu. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini bilang, saya menjadi apapun bagi siapapun supaya cuma satu tujuannya. Ya, aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ya, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain tujuannya. Di ayat berikutnya dikatakan, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ya, ayat 26 dibilang, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, kita benar-benar mengendalikan semua yang Tuhan percayakan, manfaatkan dengan baik. Manfaatkan dengan baik. Ya, atau aku kutip dengan bikin kutipan seperti ini. We need to speak their language and walk their streets in order to influence people. Ya, influence to navigate for other people. We need to speak their language. Kita harus berbicara bahasa yang mereka mengerti. Ya, dan tentunya kita harus sedikit banyak aku bisa bilang sebagai been through apa yang mereka lalui. Nah, itu sedikit itu akan menambah kayak street credit kalau di jalan kita sebutnya sebagai itu. Itu akan menjadi kesaksian yang baik. Ternyata kita juga ngerti apa artinya susahnya kayak mereka. Lihat ngalamin apa kekhawatiran di momen-momen seperti ini gitu ya. Kita semua ngalamin. Tapi kita tetap bertahan karena pengharapan kita pasti dalam Kristus. Dan yang terakhir ya, lead us to this conclusion yang disebut dengan consistency. Ya, di dalam menjadi pengaruh, ya, to navigate for other people, we need to be consistent. Nggak bisa berubah-ubah. Kalau orang bingung mau ikut kita kemana, nah kita ntar labil, kadang ke situ. Orang ke situ, kita ke sana, ntar dia pada ikutin kita. Akhirnya mereka bingung, nih orang mau kemana sih? Ya susah untuk ngikutin orang yang nggak tahu dia juga mau kemana.
Right? Consistency di sini aku sebutnya sebagai be you in Him. Jadilah dirimu sendiri di dalam Tuhan. Jadilah dirimu sendiri di dalam Tuhan. Ya. If you are truly who you truly are, jika engkau sungguh-sungguh adalah dirimu yang sebenarnya, you will be consistent. Because it's who you are. Kita nggak perlu tiba-tiba kayak tiba-tiba mendadak bertobat atau berubah selera dan bikin orang bingung nih mau kemana arahnya gitu loh. Karena kita udah menjadi diri kita sendiri. Jadi pentingnya kita nggak bisa jadi diri sendiri kalau kita nggak pernah tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Dan bagaimana kita menemukan jati diri itu? Ya pengetahuan demikian untuk mengetahui siapa kita yang sebenarnya dalam Kristus. Dalam Kristus. Ya, dalam Kristus. Di Matius 5:13-16 Yesus mengatakan bahwa kita garam dan terang dunia. It's who we are. Siapa diri kita di dalam Kristus. Makanya temukan itu. Ya kenali Tuhan. Dan temukan kenapa Dia menciptakan kita. Dan hidupi panggilan itu. Ya pakai semua yang ada. Yang Tuhan percayakan untuk membawa pengaruh yang baik. Dan dimulai dengan tadi menyadari siapa diri kita di dalam Tuhan. Dan kalau kita udah sadar siapa diri kita dan kita hidup apa adanya. Sesuai dengan yang Tuhan tetapkan. Ya, kita akan konsisten, gak berubah-ubah. Karena this is who we are. This is who we are. We are salt and light of this world. Ya, aku tutup dengan ini. Ya, gak penting berapa banyak followers lo. Aku pernah tulis quotes ini buat diriku sendiri, right? Gak penting berapa banyak followers lo, bukan itu pertanyaannya. Ya. Yang penting lu tahu mau bawa mereka kemana, atau lebih tepatnya mau bawa mereka kembali kepada siapa. Right? Buat apa followersnya banyak, tapi dibawa ke arah dirinya sendiri, bukan dibawa ke Tuhan. Itu sebuah penyelewengan, penyimpangan. Jangan sampai kita menyesatkan orang-orang yang bermaksud baik, yang mencari orang yang bisa dijadikan panutan, tapi kita arahkan ke diri kita. Kita mesti arahkan kembali kepada Tuhan, karena tujuan itu. Ya, untuk tujuan itu Tuhan mempercayakan banyak hal dalam hidup kita, dalam diri kita, dan juga banyak kesempatan. Ya, if you are a person of influence, jika Anda punya kesempatan untuk jadi influencer, untuk mempengaruhi orang, untuk hal yang lebih positif, please bawa mereka kepada Tuhan. Jangan bawa mereka kepada dirimu sendiri. Ya, karena sooner or later, entah kita melayani mereka atau kita manfaatin mereka. Dan biar kita memilih untuk melayani mereka, we need to learn to bukan hanya berselancar di digital sea, tapi melayani di kehidupan yang nyata. Dan aku berdoa biar apapun yang aku sharing hari ini, ya, apapun yang aku sharing hari ini bisa jadi berkat, bisa menginfluence teman-teman, yang bisa meyakinkan kita bahwa kita punya kesempatan to help people navigate, ya, untuk membantu mereka, mengarahkan mereka kepada satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengecewakan, yang telah menebus, dan yang adalah Raja yang layak untuk dilayani, dan juga dikasihi, karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. So let me close us in prayers. Tuhan Yesus, makasih buat kesempatan indah ini, untuk kesempatan duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu, biar isi hati Tuhan mengubahkan hati kami, biar kami hari ini menetapkan diri kami untuk sungguh-sungguh hanya terpengaruh paling besar oleh Tuhan, dan firman-Mu, dan memberi diri kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami bisa membantu orang-orang lain navigate, mengarahkan mereka kembali kepadamu, ya Tuhan, yang lebih dahulu memanggil kami kembali kepadamu. Betapa indahnya untuk kembali ke pelukan Tuhan, untuk hidup dalam hadirat Tuhan, menjalani kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus bantu kami semua, terus berbicara bahkan ketika hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Terima kasih Bapa, kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you, fams. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama menjadikan kekuatan, tuntunan di dalam kehidupan kita. Anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita kembali mengarahkan hati, pikiran kita kepada Tuhan, dan kita mohon berkat dari Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari saat ini sampai Kristus datang yang kedua kalinya. Amin.
Engkau di